Shalom teman-teman yang kasih Tuhan, saat ini saya kembali rendah membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Kejadian pasal 24, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata demikian. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Orang ini siapa? Hamba Abraham yang diperintahkan Abraham untuk pergi ke sanak saudaranya untuk mendapatkan seorang wanita bagi Ishak. Dan kita tahu cerita ini dan apa yang bisa kita pelajari. Kita garis bawahi, lalu berlarilah ia. Siapa yang berlari? Ribka. Jadi Ribka berlari ke sumur sekali lagi untuk menimba air. Dalam hal ini kita bisa belajar, orang yang membantu dengan tulus pasti akan bergegas untuk membantu kita. Bahkan jika kita yang diminta tolong, kita juga harus sungguh-sungguh. Kalau berlari itu pastinya kan dia segenap hati membantu. Kalau kita meminta tolong kepada orang dan orang itu cuma, oh iya nanti saya akan tolong. Tapi tidak ada kesungguhan hati kan itu bisa terlihat mungkin dari tindakannya, mungkin dari senyumannya. Tapi dari sini kita belajar Tuhan memilih Ribka karena Ribka adalah orang yang tulus. Ketika membantu orang lain pun, dia berlari ke sumur. Jadi teman-teman, marilah dari seorang Ribka kita belajar. Ketika kita membantu dengan segenap hati, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Ketika kita menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita ketika kita tulus membantu orang lain, ketika kita segenap hati membantu orang lain. Jangan jadi orang yang ketika diminta tolong agak susah untuk menolong. Begitu banyak pikiran-pikiran yang berpikir, memang sih ya, kita harus berpikir untuk menolong orang, tapi kalau seandainya membantu dalam tugas pekerjaan, ketika contoh di dalam lingkungan pekerjaan, ketika kita diminta tolong oleh rekan kerja kita, ketika kita diminta tolong oleh atasan kita, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan segenap hati, jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut, karena Tuhan yang akan melihat kita, Tuhan yang mengenal hati kita. Mungkin di depan mata orang kita bisa senyum dan berkata, oke, saya bantu, tapi dengan tindakan dan perbuatan kita seakan-akan kita tidak sungguh-sungguh untuk membantu dalam pekerjaan, membantu dalam pelayanan, membantu dalam hal-hal pekerjaan di dalam rumah. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita sekalipun kalimatnya, lalu berlarilah ia. Sekali lagi, kata berlarilah ia. Itu sungguh-sungguh dia mau membantu hamba Abraham ini untuk memberi minum unta-unta. Padahal unta loh. Di binatang aja dia bisa memperhatikan seperti itu. Apalagi kepada seorang manusia. Jadi disitulah Tuhan melihat kepada binatang saja kita bisa punya hati untuk sungguh-sungguh membantu. Apalagi kepada manusia. Jadi firman ini benar-benar menegur kita, menguatkan kita, membuat kita mengerti bahwa marilah kita saling membantu, saling menolong sesama kita, sehingga Tuhan yang akan menjadi berkat atas hidup kita, bahkan nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, teruslah membantu sesama kita dengan kerendahan hati, dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan yang akan menilai ketulusan kita dan dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Shalom dan God bless you.